Dan tadi dari hasil wawancara ternyata ada keluhan penyakit. Alhamdulillah ada perubahan ya Mas Nonot ya. Nah, jadi ternyata manfaat dari aktivasi intuisi ini ternyata tidak hanya untuk kecerdasan para anak-anak atau mungkin dan yang lain. Apa aja sih sebenarnya, Pak Soke? Begini Mbak Siam, sebetulnya intuisi itu sangat aktivasi intuisi itu manfaatnya mulai dari anak-anak, ya saya bilang mulai dari janin sampai ibu-ibu sampai bapak-bapak ya, jadi nggak ada batas usia. Khusus untuk ibu-ibu atau bapak-bapak kita namakan aktivasi intuisi untuk dewasa. Itu waktunya di Tribina Cita setiap malam minggu. Ya, sebetulnya awalnya sih hanya untuk forum silaturahmi bapak-bapak atau ibu-ibu wali murid yang ada, akhirnya berkembang. Khusus untuk kasusnya Bu Sri itu bukan hanya Bu Sri ya, sebetulnya ada beberapa saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah Bu Sri waktu itu datang ikut aktivasi awalnya bulan Juli Bu Sri ya. Bulan Juli Bu Sri itu berat badannya berat sekali, insya Allah sudah di atas 80 kg Bu Sri ya. 83 kg, gangguan sakitnya itu jantung ya, lambung, terus darah tinggi, habis dioperasi batu empedunya. Untuk jalan 5 meter Bu Sri sudah keringat dingin, udah nggak kuat Mbak Sri. Ya itu ada Bu Sri sendiri, nanti tadi bisa ditanyakan. Tapi alhamdulillah beberapa minggu yang lalu hasil cek laboratnya semuanya baik. Iya, itu yang membuat kami senang. Nah, itu salah satu contoh yaitu Bu Sri Mulyanti ya. Ini beliau kebetulan seorang guru juga. Ya. Ini sebagai bukti bahwa aktivasi intuisi itu bukan hanya untuk anak-anak saja, gitu. Iya, untuk orang dewasa juga sama. Di samping itu nanti orang-orang dewasa yang setelah aktivasi intuisi bisa menterapi atau menerapi saudaranya atau teman-temannya yang menderita sakit itu. Iya, ini itu sebuah bonusnya bisa menterapi orang lain itu ya. Proses aktivasi intuisi yang dilakukan di sana untuk anak-anak dan orang dewasa ini sama atau beda Pak Soke? Karena tadi untuk para orang dewasa kan ada bonus tambahan bisa melakukan proses terapi kesehatan. Prosesnya beda Mbak Sih ya, tapi sama tapi berbeda. Jadi kalau orang matematika bilang kongruen itu ya. Jadi sama tapi tidak sama tapi berbeda. Jadi kalau prosesnya hampir sama, hampir mirip, cuman kalau untuk orang dewasa tidak bisa melihat dengan mata tertutup. Sebetulnya bisa, cuman nggak usah bisa, gitu loh. Kalau orang tua-tua nanti bisa melihat dengan mata tertutup, yang kasihan kalau ibu-ibu yang bisa suaminya. Jadi dompetnya bisa diintip katanya gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Soke. Di sini ada Cantika, ya. Coba diperlihatkan ke kamera. Cantika menggambar, wah, seperti namanya, gambarannya cantik sekali. Ada bunga, warnanya apa itu warnanya? Oranye dan merah. Oranye dan merah. Tadi waktu mengambil warna krayonnya itu diambilkan atau ambil sendiri? Ambil sendiri. Tidak diambilkan ya? Milih sendiri ya? Iya. Oh, milih sendiri, tidak ada yang salah. Ini apa ini yang kuning? Itu tanah. Oh, tanah. Ini gerumbul-gerumbul gitu ya? Itu semak. Iya. Ini awan. Iya. Dan di sini juga ada yang menarik nih Mas Nono. Tapi belum selesai nih prosesnya. April, jadi kertas ini ditutup dengan berbagai macam warna, nggak tersisa warna putihnya. Iya. Beraneka macam warna dan wow, luar biasa sekali nih. Iya. Ada warna, tapi belum selesai. Kita masih. Udah selesai atau belum ini April? Bisa dibuka mungkin ya? Iya. Wah. Coba diperlihatkan ke kamera. Diperlihatkan hasil gambarannya April ke kamera. Coba ditunjukkan. Ini diangkat sayang. Diangkat, ditunjukkan ke kamera. Tidak ada warna putih yang tersisa. Penuh dengan berbagai macam variasi warna. Dan perpaduannya juga sungguh cantik sekali. Seperti namanya Cantika tadi ya. Iya. Tadi tidak diambilkan ya warnanya ya? Oh, tidak, ambil sendiri ya? Oh, milih sendiri. Ini Mas Rito juga. Sudah selesai Mas Rito? Bagus sekali. Sudah selesai ya. Bisa dibuka tutup matanya.
Mas Rido menggambar 3 gunung. 3 gunung, Iya. kemudian banyak burungnya juga Banyak tuh. burungnya. Ya, burung apa itu ya? Burung apa ini? Burung hantu. Oh iya. Coba dibalik dikasih ya, diperlihatkan ke kamera. Gunungnya warna apa itu? hitam. Oh hitam. Coba dibalik diperlihatkan ke kamera. Nah. Nah, dikasih lihat ke kamera, sayang. Wah. Ini nanti pengganti Avandi ini ya. Luar biasa sekali Dara, kemampuan adik-adik sudah selesai? kita. Sudah, ya mungkin bisa dibuka matanya. Tutup matanya kok matanya. Nah. Iya. Dara, ini sudah gambar apa selesai. aja ini Dara? Dara gambar apa sayang? Bunga apel. Terus ada hewannya juga tuh ya. Coba dikasih lihat ke kamera sayang. Diangkat. Nah, ini hasil dari gambarnya Dara ya. Oke. Ya. Kita tadi sama-sama sudah menyaksikan bagaimana adik-adik kita di sini melakukan proses menggambar dengan kondisi mata tertutup. Iya. Dan hasilnya wow, Luar biasa, luar biasa sekali. sekali. Iya. Dengan usia mereka yang masih seperti ini, tapi mereka seperti yang saya lihat punya April tadi, luar Iya. biasa juga, dan yang lainnya. Kemudian apa lagi nih? Demo apa lagi yang akan Membaca. ditunjukkan oleh adik-adik kita Iya. yang sudah diaktifasi intuisi di Tribina Cita? Iya. Membaca. Mungkin pemirsa di rumah dan hadirnya ada di studio sudah menunggu-nunggu bagaimana nanti kalau membaca dengan mata tertutup. Ya. Membaca dengan kondisi mata tertutup. Dengan kondisi mata tertutup. Ya. Siapa yang mau baca? Coba Rido ya. Tapi sebelumnya ini kita bertanya dulu kepada salah seorang orang tua. Putra saya yang tuh namanya Dika sama Cantika, Dara. Iya betul. Ya karena kalau Dika dulu kurang fokus Mbak, kurang fokus dan konsentrasi. Yang Dara ini biar tambah cerdas saja untuk apa belajarnya, nggih, terus biar tambah konsentrasi dalam belajarnya. Ya kalau Dika sama Cantika itu Agustus. Iya, kalau si Dara ini baru bulan apa Oktober nggak salah. Nggih. Ya. Kalau yang terlihat ini Dika. Dika dulu itu memang kelemahannya ini Mbak apa dalam belajarnya itu tidak fokus, tidak konsentrasi, terus tidak ada tanggung jawab, terus apa? Tidak naik juga, sempat nggak naik kelas ternyata Mas Nonot, si Dika kemudian. Iya sekarang alhamdulillah Mbak, udah nilainya udah bagus, sudah 8, 9, peringkatnya juga udah di atas, nggak di bawah lagi. Dia juga udah lebih tanggung jawab dalam belajarnya, nggak usah disuruh. Kalau dulu tuh nyuruh Mbak, kalau dulu tuh harus ayo belajar. Sekarang enggak pernah nyuruh. Jadi PR tuh dulunya menunda, sekarang juga enggak pernah menunda. Selalu selesaikan. 3 hari sebelumnya juga harus dikerjakan hari ini selesai gitu. Nah, jadi luar biasa sekali. Ada satu lagi tadi itu. Belajar bisa menumbuhkan kesadarannya sendiri untuk belajar, nggak usah disuruh. Rasa tanggung jawab. Sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dan yang luar biasa tadi, ternyata yang sebelumnya berada di peringkat terakhir ya Ibu Wiwin ya, bisa berada di peringkat atas. Wah, kalau saya nilainya dulu jadi memang 8, 9 semua nih Mas Kalau Nonot. saya dulu tidak naik itu bukan berarti nilai saya jelek, tapi karena gurunya sayang dengan saya, jadi tidak Nggak dilulus-luluskan. usah dinaikkan ya. Iya. Oke. Ya. Sekarang kita akan melihat kemampuan daripada adik-adik kita yang ada di sini membaca dalam kondisi mata tertutup. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu lagi dari SMA Negeri 1 Gondang Legi Kabupaten Malang.
Terima kasih untuk adik-adik dari SMA Gondang Legi Kabupaten Malang. Sebelum kita masuk ke sesi demo membaca dalam kondisi mata tertutup, Mas Nonot, saya minta sedikit waktu lagi nih. Saya ingin bertanya kepada salah satu bapak atau ibu yang hadir di sini. Di sebelah saya, nah ini kenalan dulu deh Pak. Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Joko. Pak Joko. Nah Pak Joko ini memiliki putra-putri yang hadir di sini. Yang mana Pak? Grimoyo 1. Iya. Iya. Awalnya Faisa itu sangat-sangat kurang fokus, kemudian kurang belajar juga, terus kurang memperhatikan. Awalnya tak masukkan ke Tribina Cita itu minus H2, H-2 sebelum ujian kenaikan kelas tahun kemarin. H-2. Jadi ada deadline dari bu gurunya kemarin tuh waktu kelas 2 mau naik kelas 3. Dia kayak udah tinggal kelas itu kan. Persis seperti Mas Tono kayak terlalu sayang gurunya sama dia gitu kan. Kemudian kebetulan mungkin juga ada yang memberi petunjuk itu kan. Dikenalkan dengan Pak Sokeh itu kan. Kemudian diaktifasi hari Sabtu, Minggunya libur, Seninnya ujian. Hasilnya iya. Menurut informasi Pak Sokeh enggak boleh suruh belajar sudah itu kan. Udah biarin aja, nggak usah belajar, nyantai-nyantai saja gitu loh kan. Hari Senin sampai hari Kamis ujian itu hasilnya juga lumayan bagus itu kan. Seperti apa? Padahal dia nggak. Meskipun belum terlalu signifikan perkembangannya, tapi ada perbedaan lah. Dia bisa naik kelas. Kemudian setelah ujian itu ada sejenis olimpiade matematika lah. Di sekolahan di Kecamatan Karangploso. Dia dapat 5 besar gitu kan. Iya. Jadi meskipun nggak terlalu signifikan, yang penting ada perubahan. Jadi tiap hari sekarang minimal seminggu sekali saya ikutkan aktivasi supaya dia ada perkembangan bagus lah kan. Itu. Kalau kesehariannya ada juga lah. Dulu nggak pernah bantu-bantu orang tua itu kan. Tapi sekarang minimal dia udah mau nyapu-nyapu di kamar tamu atau di kamar tidur, itu pun tanpa disuruh gitu kan. Pagi-pagi udah bangun bersih-bersih gitu kan. Iya gitu. Terima kasih Pak Joko. Ternyata memang ini nanti saya harus tanya nih Mas Onot kepada Pak Soke, rata-rata anak-anak yang ikut di Tribina Cita ini anak-anak yang memang memiliki daya konsentrasi belajar yang kurang, kemudian rasa tanggung jawab yang kurang juga, tingkat kepercayaan diri yang kurang. Setelah mengikuti metode di sana ternyata wow, yang tadinya orang tua mereka mikir kayaknya nggak naik kelas deh anak saya karena saking sayangnya pada guru, ternyata naik kelas. Kemudian ada yang ikut olimpiade matematika pula. Wah, luar biasa sekali. Ya, kita sekarang akan menyaksikan bersama-sama. Anak-anak membaca. Akan melakukan atraksi membaca dalam kondisi mata tertutup. Iya. Ini dari mana dulu ya? Ini ada Retno SD Sumberrejo 5. Sumberrejo 5 itu di mana? Kecamatannya mana? Gedangan Kabupaten Malang. Luar biasa sekali pemirsa di rumah. Ini ada dari Malang Selatan, namanya Retno SD Sumberrejo 5. Mau membaca dengan mata tertutup. Iya. Mau dibaca yang mana ini? Saya yang tunjuk ya, saya yang milih ya. Atau Mbak Sri mungkin yang buka halamannya aja. Oke, saya yang milih. Nanti Retno mau baca apa? Nah, ini aja deh. Yang mana Mbak Sri? Yang bagian bawah nih. Mungkin bisa diperlihatkan ke kamera nanti ya. Oh, yang dalam kotak. Yang dalam kotak. Ya, betul. Kegiatan berikut akan melengkapi pemahaman kalian tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Mintalah kepada guru untuk mengadakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di kelas. Lakukan kegiatan tersebut seolah-olah sedang melaksanakan pemilu ataupun pilkada. Luar biasa sekali. Mungkin bisa di close up kameranya. Gak ada yang salah.
Tidak ada yang Bener salah sama semua. sekali ya. Ya, kita berganti ke Raditya. Coba Raditya. Saya aja yang milih ya. Iya, pilihkan Mbak Sri. Saya yang milih. Nah, Ya. saya juga jadi bingung nih milih yang mana ya. Iya, Ini aja deh. yang pendek, ya. Ini sekarang Raditya, coba baca yang ini ya. Ini sayang. Yang atas. Ini, yang atas. Nah ini ya, dari ini. Oke. Ben isu sadurunge belajar anti wiwiti ing sekolahane sari dianakake senam sarana bareng-bareng. Sing melu senam wiwit murid kelas 1 nganti murid kelas 5. Sudah stop deh, cukup. Cukup. Lumayan sekali, ya. Sebentar, ini Raditya dari SD mana sayang? SDN Madiopuro 1. 3. Kelas 3 SDN Madiopuro 1 ya. Nggak ada yang salah juga. Iya, ini ada Dalam lagi. kondisi mata tertutup, mereka Iya. bisa melakukan semua ini. Dika, coba Dika. Iya. Sekarang Mas Nonot deh, coba pilih yang mana Saya- yang harus dibaca sama Dika. Ya, ini yang ada di dalam kotak. Ya, Dika dulu dari sebenarnya dari sekolah mana dulu? SDN Arjosari 1, SDN Arjosari 1. Kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Ya, silakan dibaca. Berikut merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan kerukunan di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Berilah tanda checklist pada kolom sering atau S, atau tidak pernah atau TP, sesuai dengan pendapatmu. Kerjakan dalam. Iya, luar biasa sekali. Tidak ada yang salah lagi, Mbak Sri. Nggak ada yang Iya. salah lagi gitu. Nanti saya curiga, nanti jangan-jangan ini matanya tidak rapat ya? Nah makanya saya tadi Tutupnya. kan tanya, ini warna hitamnya bener-bener Iya. tertutup, nggak tembus pandang atau transparan. Iya. Atau hafalan ya? Nah kayaknya nggak deh, soalnya kan tadi kita yang milih. Iya. Padahal kita yang milih halamannya ya. Sekarang Tata. Tata. Dari mana dulu Tata? SMPN Tumpang 1 Tumpang SMPN 1 Tumpang. Kelas berapa? kelas 1. Kelas 1. Baca ya. Ya, tak pilihkan lagi. Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila Dharmaku kubaktikan satyaku kujanjikan agar jaya Indonesia tanah airku kami jadi pandumu. Wah, ini lagu, ini liane lagu. Nah, coba. Ya wis, di atas. Di daerah sekitar pantai, para nelayan biasanya juga membentuk organisasi sendiri. Melakukan organisasi ini Ya cukup. Aduh, luar Terakhir biasa. biar Iya, Rido. sama-sama nih, Rido. Iya. Rido kelas berapa sayang? 3. Malang Suko 2. Tumpang. Kelas 3 dari Malang Suko 2. Coba Rido baca yang ini deh ya, ini. Yang ini sayang. Setiap setiap suku bangsa menggunakan bahasa daerah yang berbeda dalam kehidupan sehari. Hari misalnya suku. Terima kasih Rido. Ini tadi masih ya saking penasarannya. Bener nggak sih ini tutup mata hitam ini nggak transparan? Saya pinjem tadi dari salah Iya. satu anak. Ternyata- Coba kita lihat sama-sama deh Mas Tono. Transparan apa enggak ya? Malah ini di double 2 Mbak Sri. Double 2 ya, jadi nggak mungkin transparan. Saking ya. penasarannya saya nih, Iya. bener nggak? Tapi ternyata memang bener ya. Iya. Luar biasa sekali kemampuan ini. Dan Nah. kemampuan ini didapatkan setelah dilakukan aktivasi intuisi di Tribina Cita. Tribina Cita. Sekarang pemirsa di rumah dan hari ini ada di studio. Untuk menutup acara ini kembali saya panggil Pak Sokeh
untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi tadi. Mungkin bisa dijelaskan supaya kita tidak penasaran. Silakan Pak Soke. Terima kasih untuk pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Kita selama hampir 1 jam telah mengikuti aktivitas anak-anak kita. Ya, ini sebagai bukti bahwa aktivasi intuisi bukan sulap, bukan magic, tanpa mantra, tanpa obat, jadi tidak ada efek samping apapun. Dan ini juga bukan cuci otak. Yang benar, anak-anak otaknya kita optimalkan, kita maksimalkan fungsinya, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, dan insya Allah bisa menerima pelajaran dari guru 100%. Dan ini saya juga bawa, ini hasil labnya Bu Sri tadi. Saya di belakang, Pak, saya juga bawa hasil labnya. Setelah saya lihat ternyata sangat bagus sekali. Jadi semuanya normal, ya. Ini hasil labnya, ya. Mungkin sebagai bukti bahwa ini bukan main-main atau bukan rekayasa, Mbak Sri, ya. Mungkin itu. Ini langsung pesan-pesan saya. Pesan saya untuk semua orang tua, wali murid, pemirsa Batu TV se-Malang Raya, atau nanti tolong disampaikan kepada tetangga kanan kiri yang belum sempat menyaksikan acara ini, bahwa anak-anak itu adalah investasi kita. Jadi tolong anak-anak ya diarahkan ke sasaran yang tepat. Khalil Gibran pernah bilang ya, anak itu ibarat anak panah, sekali lepas dari busur tidak ada yang bisa menahannya. Maka mulai saat ini kita arahkan anak kita ke sasaran yang tepat dengan cara diaktifasi intuisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soke, dan tadi apa yang sama-sama sudah kita saksikan dari awal proses sampai dengan terakhir, membaca dengan kondisi mata tertutup. Ini semua bukan magic, bukan sulap ya Mas Nonot ya. Oke, jadi memang benar-benar luar biasa sekali yang mereka lakukan ini setelah mengikuti proses aktivasi intuisi di Tribina Cita. Dan tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan wawancara kita tadi dengan para orang tua, alasan mereka mendaftarkan putra-putrinya ke sana ternyata memang rata-rata karena masalah akademik. Problem. Ya, dan setelah mengikuti proses tersebut, setelah mengikuti proses aktivasi, hasilnya sungguh luar biasa sekali. Yang semula dikira nggak naik kelas, menjadi naik kelas. Yang semula malas-malas belajar, akhirnya semangat, dengan kemauan sendiri semangat belajar. Tanggung jawab juga lebih besar. Membantu orang tua. Ya. Kepercayaan diri juga lebih meningkat, Mas Donat ya. Berarti karakter, budi pekerti akan terbentuk, akan menjadi lebih baik di aktivasi Tribina Cita ini. Dan akhirnya sampai di sini dulu deh kebersamaan kita dalam semarak aktivasi intuisi Tribina Cita. Saya Sri mau undur diri. Dan saya Nonot Mulyono mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.